Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Ummah dengan NIM 231720011. Dan hobi saya yaitu memasak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Sains. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang relasi hubungan sains dan agama menurut Ian Barbour. Menurut Ian Barbour, hubungan antara sains dan agama tidak selalu bertentangan. Ia juga membagi hubungan sains dan agama menjadi 4 model utama. Nah, yang pertama adalah konflik, yaitu pandangan yang menganggap sains dan agama bertolak belakang. Contohnya, sains hanya percaya pada fakta dan sedangkan agama itu berdasarkan wahyu. Nah, yang kedua adalah independensi, yaitu sains dan agama berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing. Sains itu membahas alam dan hukum alam, dan sedangkan agama itu membahas makna hidup dan nilai moral. Yang ketiga adalah dialog, yaitu sains dan agama bisa saling berdiskusi dan berbagi pandangan, misalnya yaitu tentang asal-usul alam semesta. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah integrasi, yaitu sains dan agama bisa saling melengkapi. Dalam pandangan ini, ilmu pengetahuan membantu manusia memahami ciptaan Tuhan, dan agama juga memberi arah serta makna dari ilmu tersebut. Nah, kesimpulannya, menurut Ian Barbour, sains dan agama itu bisa berjalan bersamaan, bukan untuk saling meniadakan, tapi yaitu untuk saling memperkaya. Selanjutnya, pandangan saya tentang hubungan Islam dan fisika. Menurut saya, Islam dan fisika memiliki hubungan yang sangat erat. Fisika itu mempelajari hukum-hukum alam, sedangkan Islam itu mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan dan diatur oleh Allah SWT. Banyak ayat Al-Quran juga yang mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, dan meneliti alam, seperti pergerakan benda langit, cahaya, waktu, dan keseimbangan alam. Semua ini merupakan objek kajian fisika. Nah, fisika juga membantu kita memahami bagaimana alam bekerja. Sedangkan Islam itu memberikan tujuan dan nilai agar ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Jadi, fisika itu adalah sarana untuk mengenal kebesaran Allah, dan Islam itu menjadi pedoman agar ilmu fisika tidak disalahgunakan. Selanjutnya, pandangan saya tentang prodi fisika di UIN SMH Banten. Nah, menurut saya, prodi fisika di UIN SMH Banten ini memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan prodi fisika di universitas lainnya. Nah, perbedaannya terletak pada pengintegrasian nilai-nilai Islam dengan ilmu fisika. Di UIN juga, fisika tidak hanya dipelajari secara matematis dan teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan nilai keislaman, etika, dan spiritualitas. Nah, mahasiswanya juga tidak hanya dibentuk menjadi ilmuwan saja, tetapi juga menjadi ilmuwan yang berakhlak, memiliki tanggung jawab yang bermoral, dan kesadaran sebagai hamba Allah. Nah, dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi itu, inilah yang menjadi keunikan di prodi fisika di UIN SMH Banten, yaitu menggabungkan sains, iman, dan keislaman. Kesan saya terhadap mata kuliah Islam dan Sains ini membuat perubahan yang positif dan bermanfaat bagi saya. Mata kuliah ini juga membuka wawasan saya bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu tidak bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi. Nah, melalui mata kuliah ini juga saya menjadi lebih memahami bahwa belajar fisika itu bukan hanya untuk nilai akademik saja, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan upaya mengenal kebesaran Allah SWT. Selain itu juga, mata kuliah ini melatih cara berpikir yang lebih luas, kritis, dan seimbang antara akal, ilmu, dan iman. Demikian penjelasan dari saya mengenai hubungan sains dan agama, Islam dan fisika, serta kesan saya terhadap mata kuliah Islam dan Sains. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.